Hampir 3 tahun Undang-Undang Cipta Kerja tak pernah lepas dari kontroversi. Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja lama. Substansi Perpu Ciptaker nomor 2 tahun 2022 ini menuai polemik dan terus menjadi sorotan, di antaranya terkait upah minimum, alih daya atau outsourcing hingga pesangon. Kita bahas malam ini, sudah bergabung Irfan Pulungan, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Bergabung juga nanti Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, dan ada Mbak Giani, peneliti Litbang Kompas. Selamat malam, Bung Irfan, juga Mbak Giani. Malam. Selamat malam, Priska, Mbak Giani. Selamat malam, saya ke Mbak Giani dulu. Dari hasil jajak pendapatnya Litbang Kompas, bagaimana ini? Kalau tadi kan sebagian besar tidak setuju atau merasa tidak terwakili, detailnya seperti apa, Mbak Giani? Iya, Mbak. Jadi kami memang begitu Perpu ini dikeluarkan oleh pemerintah, kami ingin tahu bagaimana masyarakat melihat hal ini. Eh, Seperti yang sudah kami duga, memang sebagian besar masyarakat itu, ya sekitar 60% itu menyatakan eh, kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat ya terbitnya Perpu ini, karena itu berdasarkan kepada Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diundangkan sebelumnya, seperti itu. Lalu kenapa itu tidak disetujui oleh publik, ya karena kurang menyerap aspirasi masyarakat, dan Perpu itu dikeluarkan sebenarnya dalam kondisi yang dianggap publik itu tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Nah gitu, jadi dari awal sudah ditolak, kemudian dengan alasan adanya kegentingan memaksa itu juga di persepsi publik tidak sesuai, sehingga muncullah penolakan itu. Seperti itu, Mbak. Oke, nah kalau dari penolakan ini yang tergambarkan dari jajak pendapat Litbang Kompas, gimana kalau dari KSP lihatnya, Mas Irfan? Ya, makasih Priska. Mbak Giani, ini memang hasil survei dari Litbang Kompas ya. Ya, pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Litbang Kompas yang telah melakukan kajian telitinya, kajian telahnya secara akademik ya, melakukan survei terhadap Perpu ini. Tentu kita sadari ada yang pro, ada yang kontra. Memang keputusan Pak Presiden mengeluarkan Perpu itu pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi yakinlah apa yang diambil oleh Presiden, pemerintah ya dalam kebijakannya itu tidak terlepas adalah memikirkan atau melihat kondisi-kondisi yang ada, apakah hari ini atau di kemudian hari gitu. Memang kebijakan Presiden mengambil keputusan Perpu ini memang tidak populis gitu. Kita menyadari bersama gitu. Pasti banyak yang mengevaluasi, banyak yang mengkritisi gitu terhadap syarat-syarat formil dikeluarkannya Perpu ini. Nah kalau sekarang progresnya seperti apa, Bung Irfan? Apakah sudah ada persetujuan dari DPR saat akan dibacakan di rapat paripurna ini? Sejauh ini seperti apa progresnya? Ya, itu kan nanti kembali lagi kewenangan di DPR ya. Tentu pemerintah kan tidak bisa mencampuri kapan dilakukannya pembahasan mengenai Perpu ini. Itu kewenangan di DPR. Ya, kita tunggu saja. Tadi kan juga dalam cuplikan di awal tayangan ini, Pak Menko itu mengatakan kita menunggu saja apa yang menjadi agenda kapan dibahasnya Perpu ini. Oke, saya akan sapa juga Bung Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan juga Presiden Partai Buruh. Bung Said, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sebenarnya 9 poin tuntutan buruh ini detailnya pasal mana saja yang paling urgent? Ada 9 poin yang menjadi tuntutan Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh terhadap isi Perpu nomor 2 tahun 99 ataupun rencana akan dibahas menjadi sebuah undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian. Apa yang disampaikan Litbang Kompas mencerminkan apa juga yang dirasakan oleh kaum buruh petani. Untuk kaum buruh ada 9 poin, untuk petani ada 3 poin yang ditolak terhadap isi Perpu maupun yang nanti akan undang. Untuk buruh 9 poin tersebut adalah yang pertama tentang upah minimum. Bagaimana mungkin antara pasal di batang tubuh saling meniadakan. Dikatakan di situ formula kenaikan upah minimum adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks
tertentu, tapi di pasal yang lain kemudian disebut formula ini bisa berubah sesuai dengan keadaan ekonomi. Hmm. Ini saya sebagai ILO governing body, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ILO berkantor di Jeneva, di seluruh dunia nggak ada pasal kayak begitu. Begitu pula dengan indeks tertentu, itu membuat upah menjadi murah. Upah yang menentukan upah minimum hanya ada dua. Satu, standard living cost. Kalau di Indonesia disebut dengan KHL, kebutuhan hidup layak, survei ke pasar, 60 item. Atau kalau menggunakan makroekonomi, maka dia harus menggunakan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tidak ada indeks tertentu. Nah, yang kedua adalah outsourcing. Ini bahaya benar. Negara menempatkan dirinya sebagai agen outsourcing. Outsourcing di seluruh dunia itu adalah modern slavery, yaitu perbudakan zaman modern. Jadi, kalau negara Indonesia pemerintah sebagai agen outsourcing, kita makin menjadi bingung karena di situ pemerintah yang boleh menyatakan ini boleh pekerjaan di outsourcing, ini boleh pekerjaan tidak di outsourcing. Berikutnya? Negara menempatkan diri sebagai berikutnya adalah tentang pesangon. Pesangon menjadi murah. Itulah yang menjelaskan kenapa JDI, Shopee, Blibli, Tokopedia, GoTo, Nikomas melakukan PHK besar-besaran dan penawaran pesangon dalam bentuk kompensasi karena murah 0,5 kali aturan tertentu. Kalau pakai Undang-Undang Nomor 13, dia sekurang-kurangnya 1 kali. Boleh 2 kali, boleh 3 kali sesuai aturan yang berlaku bila mana ada kesepakatan. Oke, Bung Said Iqbal, kita tadi tangkap 3 poin dari 9 poin yang sebelumnya sudah disampaikan juga. Saya minta tanggapan dari Bung Irfan. Ini sebenarnya soal substansi ini kan dijanjikan akan dibicarakan dengan berbagai elemen masyarakat. Sejauh ini realisasinya seperti apa? Ya, itu bagian dari konten ya, materi, baik itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di Perpu. Tentu materi-materi tadi sebagian disampaikan oleh Bang Said Iqbal itu sudah selalu dikomunikasikan, didiskusikan, dimusyawarahkan, baik itu pemerintah, ya, KL-KL yang terkait maupun stakeholder di serikat pekerja gitu. Pemerintah selalu membuka diri terhadap semua persoalan-persoalan yang dianggap oleh serikat pekerja. Namun perlu diperhatikan Mbak Priska, pemerintah kan tidak hanya memikirkan saat ini orang yang sudah bekerja, tapi pemerintah ke depan jauh lebih memikirkan bagaimana peluang kerja bagi orang yang membutuhkan para pencari kerja. Nah, para pencari kerja itu setiap tahunnya sangat meningkat. Itu yang harus juga dipikirkan oleh pemerintah ke depannya. Makanya bagaimana misalnya proses ketentuan materi-materi atau substansi yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja maupun Perpu itu, ya kita memikirkan tidak hanya bisa teman-teman yang hari ini sudah bekerja, bagaimana pelayanannya, bagaimana kemudahan dan semua yang diinginkan. Tapi jauh lebih penting adalah mereka-mereka ini yang lulusan sekolah SMK sederajat maupun kuliah S1, bagaimana kemudahan untuk mencari kerja. Itu yang harus kita pikirkan. Mudah-mudahan nanti Bang Said Iqbal sebagai ketua buruh juga bisa memikirkan itu. Ya, tidak hanya memikirkan orang yang sudah bekerja, tapi jauh lebih penting lagi orang pencari kerja. Ya, itu yang perlu Ini terlalu terburu-buru atau tidak pengesahan Perpu ini, Bung Irfan? Ya, itu tanya ke DPR, kan pengesahan itu kan ada di kewenangan wilayah. Ya, tapi prosesnya ini sejauh ini apakah sudah cukup waktunya untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum nantinya ke DPR sejauh ini? Sudah dong, kalau ditanya pasti sudah. Tidak mungkin apa yang akan diputuskan oleh pemerintah, ya, itu mengesankan ini sebuah kebijakan terburu, tidak. Semua sudah dikaji, semua sudah ditelaah, semua sudah didiskusikan secara matang gitu. Oke, kalau dari Litbang Kompas sendiri, apakah misalnya dengan diskusi dengan Menaker, apa hasilnya sebenarnya terkait dengan Undang-Undang Perpu Cipta Kerja ini, dan sebenarnya tanggapan responden ini alasan yang paling kuatnya apa, Mbak Giani, dari hasil survei tadi? Ya, dari hasil survei kami itu juga terlihat bahwa masyarakat atau publik yang disurvei itu menyatakan bahwa Perpu ini lebih banyak menguntungkan pihak pengusaha dibandingkan pekerja begitu. Tapi sebenarnya publik itu memiliki keyakinan bahwa pemerintah itu ingin ada hubungan yang baik atau situasi yang sama-sama baik antara pengusaha dan pekerja, sehingga memiliki harapan sebenarnya supaya Perpu ini itu juga tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha atau investor, tapi juga pada publik. Nah, untuk itu adalah
memang perlu dibuka ruang untuk dialog untuk mencari eh, solusi yang terbaik antara kedua belah pihak ini. Dan harapan publik juga tersemat kepada pihak DPR ya, karena kan ini bolanya kan bergulir ke DPR. Ya. Publik berharap DPR itu membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk menyerap aspirasi publik, dalam hal ini adalah pekerja, karena publik walaupun dia memiliki keyakinan dan harapan bahwa Perpu ini bermanfaat bagi masyarakat, tapi di situ juga bergantung harapan pihak DPR itu menyerap aspirasi publik, Oke. menyerap aspirasi publik dan lebih kritis gitu, mana yang terbaik bagi keduanya, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Nah, sejauh ini ruang diskusi ini sudah dibuka belum kalau dari Bung Said lihatnya? Tidak ada. Kami sebenarnya sudah bertemu dengan tim Kadin ya. Tim Kadin berdiskusi hampir 3 bulan dengan kami setelah kami meminta waktu bertemu dengan Bapak Presiden, dan Bapak Presiden memberi ruang untuk membuka diskusi antara pengusaha yang diwakili oleh tim Kadin dan kami sendiri. Diskusi itu terhadap 9 poin sebenarnya clear banget. Misal tentang upah minimum. Itu jelas ada indeks tertentu. Loh, kenapa tiba-tiba di Menko Perekonomian keluar indeks tertentu? Di dalam tim Kadin dan kami sudah bersepaham bahwa bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum, maka dia mengajukan penangguhan dengan melampirkan laporan keuangan yang merugi 2 tahun berturut-turut. Bukan tiba-tiba muncul pasal formula bisa berubah. Jadi siapa yang merubah apa yang kami sepahami? Di outsourcing kami sepakat bahwa outsourcing harus dibatasi. Yang tadinya 5 jenis pekerjaan, waktu itu diskusi bisa menjadi 10 jenis pekerjaan. Kok tiba-tiba sekarang outsourcing dibuka seluas-luasnya, tanpa batas, tanpa masa depan buat buruh. Kan buruh harus dilindungi. Maka kemudian yang kita persoalkan malah menjelaskan negara tadi jadi agen outsourcing. Begitu pula dengan pesangon. Yang kita diskusikan setuju pesangon kembali ke Undang-Undang Nomor 13, sifatnya adalah perundingan, yang dibatasi adalah kalau upahnya tinggi, misal Ya. manager up. Manager up-nya ada ceiling wages, ada Ya. batas upah. Nah, diskusi ini sebenarnya sudah hampir 3 sampai 4 bulan. Tapi yang keluar dari Kemenko Perekonomian seperti ini kami kaget. Nah, kalau dibilang tentang bagaimana yang belum kerja, begini, Undang-Undang Cipta Kerja maupun Perpu yang sekarang mau dibawa ke DPR itu yang sudah diserahkan ke DPR, itu ada 11 klaster. Yang jadi persoalan dari sisi serikat buruh dan partai buruh adalah klaster ketenaga kerjaan. Ini perlindungan. Kalau dia perlindungan ya orang yang bekerja, Oke. orang yang masuk pasar kerja. Kita nggak diskusin orang yang belum bekerja. Di 10 klaster yang lain, pemerintah, Pak Presiden Jokowi sudah menjelaskan, yaitu tentang investasi. Itulah yang berbicara tentang orang yang belum kerja. Jadi jangan campur aduk. Seluruh dunia nggak ada undang-undang mencampur Baik. aduk antara orang yang belum kerja dan orang yang sudah kerja. Oke. Undang-undang perlindungan tenaga kerja itu adalah untuk orang yang bekerja Oke. dan orang yang pasar kerja. Itu yang Baik. dibilang keseimbangan keadilan tadi. Oke, kalau Bung Ade Irfan, bagaimana pemerintah menjamin agar tadi yang dikhawatirkan ini menguntungkan pengusaha saja, sementara Presiden Jokowi menjanjikan bahwa ini adalah untuk investasi dan juga untuk antisipasi resesi. Bagaimana menjaminkan ini? Ya, memang kalau kita terus melihat ya dari berbagai sudut pandang, ini seperti diskusinya antara mana telur, mana ayam lebih dulu. Jadi nggak akan bisa selesai tanpa kita melihat sisi positif atau apa yang menjadi kepentingan kita bersama-sama gitu. Kebijakan ini tentu sangat tidaklah populis di masyarakat. Pemerintah menyadari itu. Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Perpu Cipta Kerja Mbak Priska ini bukan seperti kita makan coklat terasa langsung enak dan manisnya, Bang Said. Ya, bukan seperti itu. Baik. Memang seperti kalau saya menganalogikan ya, ini seperti misalnya program Pak Jokowi di awal pemerintahannya, ya periode pertama itu dia melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri ini. Oke. Banyak orang mengkritisi, banyak orang mengeluh, banyak orang yang mencerca kebijakan itu. Untuk apa membangun infrastruktur? Kenapa uangnya itu tidak diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan, kesejahteraan, kesehatan gitu. Hari ini baru terasa manfaat pembangunan infrastruktur itu. Dibuat jalan tol, irigasi, dan lain sebagainya. Baru terasa masyarakat. Nah, bisa saja keputusan Presiden Jokowi yang melihat betapa pentingnya melihat ke depannya ini, ya
Undang-Undang Cipta Kerja ini supaya ada persaingan Oke. dan ada investasi yang lebih cepat ya, Baik. melayankan UMKM, peningkatan UMKM naik kelas itu, ya memang belum terasa hari ini, Baik. makanya diproteslah, dikritisi oleh teman-teman buruh dan serikat pekerja lainnya. Oke. Tapi yakinlah 2 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini baru terasa nikmatnya, baru terasa kemudahan yang Baik, dilakukan Irfan. kebijakannya Tangkap itu. poinnya. Jadi makanya saya katakan, jangan melihat sudut aspek Oke. orang yang sudah bekerja. Orang pencari Oke, kerja baik. juga butuh sebuah perlindungan, butuh sebuah Ini yang harus kemudahan dibuktikan ya, terhadap Bung Irfan. investasi yang akan masuk ke Oke. Republik ini. Baik, ditangkap poinnya tadi yang harus dibuktikan pemerintah ini betul-betul untuk kepentingan tidak menguntungkan salah satu pihak saja pengusaha tapi juga pekerja dan akan diawasi pasti. juga oleh Iya. Bung Said dan kawan-kawan. Terima kasih atas waktunya. Itulah tugas Baik. pemerintah, Mbak. Baik, terima kasih. Mbak Priska. Baik, terima kasih Bung Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama Ya. KSP. Terima kasih Bung Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Terima kasih Mbak Giani, peneliti Litbang Kompas telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.